Baik teman-teman pemirsa One Panca Channel, kembali lagi di Bincang-Bincang. Kali ini dan orang yang inspiratif. Inspiratif, waduh. Yaitu Nom Tampu Bolon. Nom Tampu Bolon, Naomi Tampu Bolon. Naomi atau di pasti nggak kenal kan? Biasa dipanggil Naomi atau Nom? Nom. Di rumah Omi bisa dipanggil sayang juga sebenarnya. Oh. Tapi kalau panggil sayang bukan. Nggak bisa, kita itu. Kita itu. Nom. Kenapa saya bilang teman-teman orang yang inspiratif? Karena dia juga yang sangat menginspirasi teman-teman semua, bahkan saya juga. Karena itu ini juga salah satu dari pegiat seni lah. Itu kegiatannya sekarang apa? Seni bela diri ya. Oh ya, itu ini maksudnya dia penyiar di salah satu radio nasional, di Toba ini. Radio swasta nasional. Radio lokal. Yang ada di Toba ini. Apa nama radionya itu? Del FM. Oh, Del FM. Yes. Sebagai penyiar dan juga produser kreatif di sana. Sip. Kenapa itu harus memilih penyiar? Nggak milih sih. Dulu itu kan fresh graduate. Melamar ke radio nasional. Iya. Itu nggak lolos, hanya sampai seleksi Medan saat itu. Nah, kebetulan teman ada dari radio ini. Ayolah ke sini. Pikir aku, di lokal gitu kan. Aku kira bakalan monoton, tau lah radio udah mulai terkubur sama media lain kan. Cuman kalau di kota besar kan sangat besar efeknya radio. Cuman sesudah lihat, wah kayaknya potensinya gede nih. Bukan cuma halo minta lagu ya, bukan hanya itu ternyata tugas di radio kita ini gitu. Seleksi, unjuk bakat, unjuk kebolehan dan juga skill dan lain-lain. Ya udah mungkin ini jalannya. Makanya kadang kita tuh nggak tahu nyoba-nyoba sesuatu, akhirnya kita nyemplung di mana kita nggak tahu gitu toh. Ya. Maksudnya itu ini memang dari awalnya udah benar-benar pengen jadi penyiar atau gimana? Enggak. Makanya aku bilang diajak teman, ya udah coba aja lah unjuk kebolehan lah gitu. Kan aku punya kebolehan, boleh lah. Gitu. Udah berapa lama itu jadi penyiar? 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Boleh untuk berbagi kisah sebagai penyiar, kisah maksudnya kisah yang paling enak atau yang tantangannya atau pengalaman yang membuat teman-teman yang menonton ini menjadi nanti terinspirasi menjadi penyiar. Takutnya jadi nggak terinspirasi ya. Kalau boleh terinspirasi ya. Iya, kalau soal jalan hidup gitu ya. Kalau orang bilang tamatan S1 jadi penyiar gitu kan. Ada yang langsung mengarah ke gajinya. Padahal menurut aku orang-orang kayak kita media kreatif gitu misalnya, orang content creator atau apa, biarkan aja mereka berkarya. Kenapa harus mikirin ke arah duit gitu loh. Misalnya orang kalau kerja di radio mungkin taunya hanya penyiar, S1 penyiar gitu kan. Orang nggak tahu kalau aku juga kerja sebagai produser eksekutif misalnya di sana. Kreatif eksekutif gitu. Cuman perkara gaji biarkanlah aku atasan dan yang di atas yang tahu kan. Kenapa harus berkarya aja dulu. Buktinya sangat bersyukur karena pandemi ini tetap tidak berimpact ke pekerjaan kami ya. Iya. Untungnya masih tetap bekerja gitu. Jadi yang aku ambil dari kerjaan aku sekarang, don't judge a person by its cover. Apa hubungannya, udah kayak buku. Jangan melihat dari sampulnya gitu ya. Jangan lihat dari sampulnya gitu. Enggak, sebenarnya enggak ada hubungannya, itu bacot doang. Ada nggak tips buat istilahnya menjadi penyiar yang kayak itu nih, handal lah untuk bercakap-cakap gitu ya kan? Ada nggak tipsnya? Sebenarnya kalau jadi penyiar itu nggak bisa dibilang skill seumur hidup ya. Belajar terus kita ngomong, karena kan apalagi kalau di radio aku lebih ke arah edukatif, tapi entertain juga. Jadi kayak ada bos kami yang bilang, untuk menjadi edukatif itu nggak mesti monoton, tapi untuk menjadi entertain itu nggak mesti receh. Jadi kami di tengah nih, agak receh, terlalu kanan nggak boleh, terlalu kiri juga nggak boleh, terlalu monoton juga nggak boleh gitu. Jadi tantangannya untuk pekerjaan apapun itu sebenarnya kan nggak bisa kita pandang sebelah mata. Kita itu belajar terus. Cuma jadi penyiar yang jadi tantangannya adalah wawasan. Jangan sampai kita ngasih info, terus waktu kita ngasih info kita bingung. Jadi penyiar itu hanya satu kuncinya, harus
berani pura-pura pintar. Nah itu teman, jangan cuma Iya, pintar aja, tapi Iya. Padahal pura-pura pintar butuh skill kan? butuh energi juga ya kan. Iya, yang intinya banyak baca sih sebenarnya. Walaupun nggak penting, tapi gimana dari hal yang nggak penting itu kita ambil hikmahnya. Misalnya artis-artis yang sekarang yang viral tuh, Iya. yang katanya mirip Suneo, tahu nggak? Suneo Mirip Suneo. belum. Udah nanti jadi thumbnail. Kasih tahu lah supaya Oh, pemirsa misal, juga tahu. iya, jangan nambah nama mereka ntar. Misalnya ada hal negatif dari artis misalnya. Tapi gimana caranya kita mengemas berita ini, menyampaikannya ke pendengar, tapi ada sisi positifnya Iya, gitu. iya. Jadi Gambar jangan dulu masalah negatifnya. negatifnya, makanya untuk hal positif gimana biar dia tetap makin positif, Iya. yang negatif bisa jadi positif. Kalau sekalipun dia sangat negatif, mending gak usah dibahas Iya. gitu. Ya, itulah secara edukasi ya kan. Iya. Kalau secara tidak enaknya sih sebagai penyiar. Gak enaknya jadi penyiar, ya itu dinilai dari gajinya cuy. Oh iya. Selain dari gaji ada nggak? Jadi penyiar, nggak tahu ya, karena penyiar atau ngomong public speaking Iya. itu udah jadi passion aku. Nah, Nggak enaknya gua anggap jadi enak aja udah. Kayak misalnya ada yang harus dijaga gitu. enggak, enak aja. Ada pun yang nggak enaknya jadi nggak bisa aku ingat. Oh. Mungkin karena passion, jadi karena kesukaan. Iya. Jadi kayak nggak enaknya kabur. Tapi kalau enaknya bisa aku jabarin Iya, satu-satu gitu. Iya. Misalnya dari penyiar aku bisa nge-MC gitu di acara-acara. Oh di Iya, pandemi iya, kosong ya. Oh itu nggak Pas. enaknya. Kosong acara nih. Jadi kan akhir-akhir ini aku kalau nggak salah nengok di media itu ada tuh ibu-ibu PNS yang datang ke di kantor itu, ngapain itu? Oh foto-foto. Itu fans ya? Bisa dibilang. Padahal aku nggak merasa artis loh. Apa sih maksud dan tujuan orang itu datang gitu? Nggak tahu kan aku lagi kerja. Teka-teka gitu. Nom ribut. Pakai earphone kan, kenapa? Itu ada yang minta foto. Cie artis. Enggak gitu. Mana yang nom ini bu? Kenapa rupanya? Suka kali aku bawelmu, caramu nyampein. Bawelmu ya? Iya bawelnya nyampein informasi. Nggak ngebosenin gitu. Bersyukur kan? Iya. Walaupun di radio lokal kirain bakalan ya monoton aja, ternyata memang ada yang suka. Ya udah berarti dari situ aku berhasil nyampaikan informasi dan ada yang suka gitu kan. Apa sih arti 3 tahun di radio? Ya artinya pasti adalah pro dan kontra. Nah, pro-nya mungkin nggak tahu lah, yang kontranya mungkin banyak perdebatan kayak mana. Salah satu fans, contohnya, atau netizen. Udah berasa. Beda kan fans. Netizen sama fans ya kan? Iya. Netizen ya tahu lah kita kerjanya kayak mana. Kita bahas mengenai fans. Apa sih artinya fans Dito? Udah ada sebutan fans Dito sekarang? Enggak. Atau nom apa kek? Aku belum merasa siapa-siapa. Aku nggak bilang mereka fans ya. Aku cuma bilang mereka mungkin penikmat acaraku atau gitu. penggemar. Penikmat, penggemar. Nggak berani aku bilang fans karena aku nggak merasa orang yang udah wah gitu kan. Nanti menteri-menteri merasa kayak gini. Udah ada fans ya. Ada nggak kejadian kayak gini? Contohnya itu pergi entah ke suatu tempat, tempat keramat. Ih, kakak Nonong gitu. Ada nggak? Sampai minta foto atau gitu. Minta nomor rekening gitu kan. Nomor rekening, nomor sepatu. Gitu. Iya. Ada, dan lucunya semua segmen ya. Itu senangnya aku, berarti waktu aku ngomong, yang nikmatin aku ngomong, yang nikmatin apa yang aku sampaikan itu bukan hanya anak-anak, remaja, emak-emak, bapak-bapak. Jadi setiap misalnya ada teman, ada lo yang kirim salam, udah bangga nih. Ganteng nggak gitu kan. Enggak, udah bapak-bapak 40 tahun. Oh nggak apa-apa sih gitu. Masuk segmen bapak-bapak. Tapi yang paling sering emak-emak, misalnya belanja, si nom kau kan gitu. Terus anak-anak juga langsung kenal ya? Langsung, padahal pakai masker kan. Mungkin dari suaraku yang cempreng kali ya. Terus anak-anak juga, kan kalau di radio kami ada fitur-fiturnya. Kalau dulu ada Prof Dela yang tanya Profesor Dela yang gitu-gitu. Mereka nggak yakin kalau itu suara asliku gitu. Ternyata anak-anak juga suka, mama-mama. Berarti semua segmen masuk lah, masuk, iya gitu. Selain penyiar nih tuh, tadi kan sempat bilang apa masalah MC. Ya. Maaf kata. Ada nggak pas di masa-masa MC ada yang jahil? Pasti. Artinya kita maksa minta nomor WA lah, apalah gitu. Oh, ada nggak? Itu pintar-pintar kita yang Maksudnya memberi ada. respon.
Ya pasti ada karena Pasti ada, cewek kan. iya. Kecuali aku cewek jadi-jadian nggak tahu juga. Yang kayak mau nyalam gitu, Iya. tapi disalamnya di dalam gini tahu nggak? Itu sebenarnya Gitu ya. iya kalau aku Itu kode ya. kalau aku ambil hati itu sebenarnya udah wah ayamnya nyaring ya bun. Kalau itu bisa diambil bisa dibilang pelecehan gak sih? Iya, iya. Enggak, tapi masih seringan gitu. Udah kita skip aja terus kayak bercanda ada yang mengarah ke sana. Iya. Ke arah gitulah. Ada nggak di luar dari istilahnya, di luar dari batasan lah? Enggak. Sampai enggak ada. Sejauh Karena ini belum kadang kalau pembicaraannya ke arah yang agak nyeleweng aku ada aja caranya mengantisipasi gitu. Misalnya dari panggilan. ada. Kalau dia udah ada mengarah ke sana langsung aku sadarkan dia udah Iya. tua gitu. Langsung kayak oh gitu Amang Boru Iya. gitu. Gitu. Manggil abang aja lah misalnya gitu. Iya, Dia kelihatannya udah kayak umuran bapak kita gitu misalnya kan. Oh nggak mungkin lah kalau dari wajah kayaknya udah sumuran Amang Boru sama Iya, iya. bapakku. Kayak gitu. Jadi Ya gitu ya. dengan- Dialihkan aja ya. iya Ya, jadi dialihkan. kayak menyadarkan dia oh udah tua. Di rumah pasti aku udah punya anak nih gitu. Dia nggak Iya, mungkin iya. nggak punya anak kan, apalagi cewek gitu. Iya. Jadi tergantung sih. Iya. Kalau kejahilannya masih bisa ditolerir, aku skip aja dengan caraku sendiri. Tapi kalau udah agak-agak menyeleweng nih, ya udah cari cara aja. Cuman lagi nggak kuingat ya. Pokoknya ada aja caraku untuk biar nggak jadi tuh apanya Ada nggak sampai pembicaraannya. itu sampai terbawa emosi gitu, ada nggak? Enggak, Pernah kejadian? enggak ada ya? karena nanti aku yang rugi kan. Oh iya iya iya. Terus ini kalau MC gitu, MC kondangan atau apa lebih dominan di mana sih? Kebetulan biasanya aku Acara-acara di apa gitu? di konser ya. Di konser ya? Mm-mm. Belum ada acara kondangan atau ulang tahun? Di orang Batak emang ada MC Batak, Tapi- Raja Adat, Ya, tapi Raja kalau Hatta, misalkan cuy. yang nonton ini ada anakku mau pengen ulang tahun, pengen Kak Nomo tuh yang apa yang MC, bisa nggak? Nggak apa-apa. udah jarak nih ada acara. Oh, tahu nggak berapa harganya itu? Oh, janganlah. Nanti dihubungin aja ya. Beda-beda. Dihubungin aja ya. Ada yang ngasih murah, ada yang ngasih mahal. Oh. Kayak rate apa ya? Ada nggak sampai kasih tanah? Udahlah tanahku aja samamu. Rumah ya kayaknya. Enggak. Enggak ada ya. Siapa tahu ada yang Iya. punya banyak budget, misalnya nggak apa-apa. Iya, dikasih jadi gitu. teman-teman kalau ada nanti acara kayak ulang tahun anak, ulang tahun mantan, ya kan, ulang tahunnya orang tua, Ya. atau kayak mana, bisa dihubungi nanti di media sosialnya Nonom Tampu Bolon ya, disitulah nanti berbincang-bincang ya. Ya. Nah, nanti dibawa Tapi ini. pandemi kan lagi jarang Iya. acara ini. Kalau kita doakan lah pandemi ini selesai Amin. selesai biar semua normal apa adanya gitu Mm-mm. ya kan. Makanya kita jaga jarak Iya, sebenarnya jaga Badan. jarak. Ini konten ini udah sangat memati prokes kita sekali karena di pintu depan juga kita ada cuci tangan, Iya. di swab juga. Kita tadi mau jumpa harus nunjukin kartu vaksinasi Iya, dulu. gitu. Udah vaksin belum? Kita udah sama-sama vaksin 2 kali kan. Oh ya, karena kita ngomongin masalah vaksin atau gimana? Gimana sih menurut itu masalah pandemi ini? Ke arah mana nih pandemi ini? Nah, jadi kan mungkin kita sebagai kaum muda, Ya, generasi muda gitu kan. Kemananya kita untuk membantu orang yang contohnya pemerintah atau yang lain yang berurusan dengan COVID ini supaya kita bisa membantu orang itu dengan cara kita. Apa sih yang harus kita bisa perbuat supaya teman-teman kita juga kita arahkan untuk tetap menjaga prokes atau menjaga kesehatan? Dari sudut pandangku ya. Iya. Aku bukan ahli, guys. Iyalah masa Iya. suruh pandangku. Iya. Sudut pandangmu jadi kayak lagu Tulus. Pandemi ini kan yang kesusahan bukan cuma pedagang, bukan cuma yang punya usaha, Iya. tapi semua orang ya, dari pemerintah besar atau sampai yang ke daerah. terkecil Iya. sekalipun gitu. Ya menurut aku kita harus ini kan, guys, dari diri sendiri gitu. Iya, benar. Iya. Jadi kalau misalnya masih di tahap ini masih ada yang nggak percaya vaksin, wah rugi besar hidup Anda, saudara. Karena kalau soal vaksin ini prokes gitu, kalau aku ini baru keluar loh, sebulan lebih. Udah Padahal sebulan cuma, lebih padahal tinggalnya di situ Luama, Bali mah tinggal ngeng. Iya, teman-teman kan selonjoran. awalnya nih Itononom ini kan mau diajakin konten, cuman kok Rada bisa susah. lama, rada susah waktunya gitu kan. Yang dulunya pengen bisik konten kayak gini, rupanya yang jadinya cuma nyanyi-nyanyi gitu. Aku ya dengar kemarin itu ini nelpon kan sama YouTuber Harry Hutauruk saat itu nelpon. Agak susah itu, aku dengar ya.
agak susah itu, bilang lah biar maunya dia gitu. Kok bisa kayak gitu? Apakah itu maksudnya maafkan terlalu parno untuk kayak dari ini? Ku bilang terlalu parno enggak ya? Satu kunci kita selamat di tengah pandemi, selamat. Ya kita yang tahu batas kita, terus kita yang jaga diri kita. Sama kita baru berharga nyawa kita sendiri, termasuk sama keluarga kan. Benar. Karena aku mikirinnya kalau aku terlalu banyak kelayapan, kita nggak tahu nih kita jumpa sama siapa. Apalagi kalau naik kendaraan umum misalnya kan. Kalau aku terkena, jumpa sama ponakan ternyata mereka kena, sedih kan. Kan yang lebih sedih yang kita hadapin di pandemi ini bukan tentang kita kena, tapi di saat kita kena ternyata orang lain juga dapat impactnya. Gimana kalau ternyata kita menebarkan ke orang lain, mohon maaf dia kayak sampai meninggal, seumur hidup kita bakalan hidup dengan penyesalan itu. Benar. Jadi walaupun hanya lintas Sitoluama dan Balige, kalau masih bisa aku redam pergerakanku yang mobilitas lah istilahnya, ya itu aku jaga. Bahkan untuk jajan aja ke depan warung tuh kalau di kos ya paling pergi udah langsung balik, nggak ada ketemu sama orang gitu. Sangat menjaga sekali ya. Iya, terus kalau di sini kalau di tas gitu ya pasti hand sanitizer, masker double. Ini kita karena jaga jarak. Terus kalau kayak ngomong kayak gini, kalau pakai masker ada nggak jelas yang kita bilang ya. Makanya kami tadi buka masker. Jadi kembali lagi tuh masalah COVID. Tadi kan masalah vaksin kan. COVID ini mungkin banyak teman-teman di luar sana masih sepele kan, apalagi orang-orang kita kan. Banyak. Aku belum kena. Aku belum apa gini. Kayak mana sih kita harus ngasih edukasi sama teman-teman bahwasanya memang ya COVID itu memang ada, karena memang mungkin karena belum kena mungkin keluarga kita makan sepele gitu. Iya, susah sih ya. Kita kayak nasehatin juga teman-teman kita nganggapnya kita kayak ahli. Iya gitu. Ya cuman kayaknya kalau orang lihat diri kita sendiri aja lah dulu taat, pasti dia langsung segan. Misalnya ngajak kita kemana-mana, dia langsung segan. Jadi bisa dibilang dari diri kita sendiri aja dulu. Terus aku selalu bilang sih sama orang lain atau orang terdekat aku, ya jangan kena dulu lah, baru kita sadar gitu kan. Ini kan kayak keyakinan sama Tuhan juga ya nggak sih? Aku bukan pendeta ya, maksudnya Tuhan itu kan kita nggak ngelihat, kita yakin ada gitu kan. Iya, benar-benar. COVID ini bukan menyamakan dengan Tuhan sih, tapi konteksnya bukan berarti karena dia tidak bisa kita lihat, terus nggak kita percayain ini buatan pemerintah. Hei, seluruh dunia. Bukan Indonesia bilang, capek-capek gitu pemerintah. Guys, kita prank yuk buat corona biar ini kita banyak yang koid gitu kan, nggak mungkin gitu. Cuman kalau ada pihak-pihak yang menyalahgunakan COVID-19 ini, ya itulah memang itu urusannya dan itu dia, COVID-19 ini ternyata kita bukan cuma menghadapi penyakit atau virus, kemanusiaan. Ya benar, aku setuju, karena rasa kemanusiaan terus rasa empati kita sesama kita juga udah berkurang teman-teman. Kita semacam bukan manusia lagi. Ya kira-kira setuju nggak itu? Setuju, karena misalnya ada yang menyalahgunakan oksigen, penumpukan masker yang dulu tuh sempat kejadian dan lain-lain gitu kan. Nggak cuma ngadepin virus, ternyata kita kemanusiaan. Terus kita kelayapan di saat orang lain ada yang isoman, ada yang kehilangan keluarga. Kita kelayapan, kan dipertanyakan kan ke nilai kemanusiaan kita. Mikir nggak sih gitu? Gitu. Tapi kalau soal berkarya nih, selalu buat konten nih, untuk aku kan buat dari tadi aku yang ditanya berasa narasumber yang berkelas bener. Ini kan apalagi yang muda dipaksa untuk aktif. Kalau aku kebetulan nggak punya akun apa-apa kecuali sosmed gitu kan. Kok bisa gitu toh tetap aktif di tengah pandemi gitu, tetap mikir. Dia buat lagu loh, baru buat lagu. Iya kan? Lagu rohani atau lagu apa? Ada sih lagu sekuler sama lagu rohani. Sekuler itu apa? Sekuler itu kayak lagu-lagu apa ya? Kebutuhan pokok, kebutuhan sekuler. Iya kayak gitu. Iya lagi. Lagu sekuler kayak semacam apa ya? Kayak lagu-lagu apalah. Motivasi, lagu apa sih? Lagu-lagu biasa, lagu-lagu yang sering-sering kita dengar, kayak lagu-lagu pop gitu, kayak yang mengalir ke duniawi. Lagu-lagu duniawi. Oh, berarti ada lagu satanis. Satanis ada. Karena si Mongol ngajarkan kita. Kita berdua fans Mongol nih ya, lo Bang Mongol. Thank you Bang Mongol udah mengajari kita tentang dunia satanik ini. Dunia yang tak terlihat ini gitu ya. Skip Bang Mongol. Kalau teman-teman tahu Ras Balige. Ditanyain terus. Jadi aku yang nanya yang punya akun ya. Itu lagu dia. Kapan di remake itu tuh? Oh iya ya.
Udah ditarik kan di akunnya kan? Udah sih, cuman ada kendala-kendalanya ya bapak produser kita. Oh, Heri Hutauruk itu agak susah sih memang itu. Terlalu banyak job. Terlalu banyak ininya, jadi Kita kan jumpain itu waktunya susah. tinggal gini aja. Ada waktu mau datang ke rumah, datang. Cuma kayak gitu aja. Iya. Cuma kalau ada waktu bapak itu ya silakan. Kita hanya bergantung pada waktunya produser itu gitu. Namanya Heri Hutauruk. Tolong sampaikan sama dia ya yang Iya. nonton ini. Kalau Heri Hutauruk nonton channel ini, tolonglah dengarkan Iya. suara hati kami ya. Rakyat Tolong jelata. direalisasikan itu, apalagi di masa pandemi kayak gini. Itu lagunya yang mau di ini apa sih Tok? Lagu rohani. Oh, lagu Rani. Itu isinya tentang apa? Apakah ada kaitannya sama pandemi dan struggling Iya. kehidupan? Tentunya ada di masa pandemi. Jadi ceritanya ini tuh awalnya ini dari apa ya? Awalnya coba-coba ya. Awalnya dari apa? Kita bawa nama institusi lah dulu ya kan? Heeh. Nama gereja kita yaitu HGPP. Ada sayembara. Oh, oke. Sayembara HGPP. Tahu itu, tahu. Sangat berkontribusi kali bikin maksudnya ada lagu ini. Karena awalnya pengen Ikutan. ngikutan. Cuman ada sedikit kendala-kendala masalah waktu atau kayak bagaimana. Ya kita skip dulu lah sampai ke sana, tapi tetap juga berkarya ke situ. Jadi lagu ini kita pending, mungkin dalam waktu dekat ini juga kita akan up juga nanti di YouTube gitu kan. Ini bercerita juga tentang masalah pandemi ini. Ada dua di masalah pandemi ini, karena secara edukasi juga banyak manusia yang belum teredukasi masalah COVID. Jadi intinya dua kemungkinan. Yang pertama, kalau kita kena COVID ya secara manusiawi kita pasti kehilangan pengharapan, jatuh-jatuhnya putus asa, jadi imun kita turun. Ya dua lah pilihannya, antara menuju Bapa surga atau kita bertahan hidup di dunia ini gitu kan. Berat ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita udah tahu masalah COVID ini, artinya memang ini kan bukan musuh terberat. Bukan musuh terberat kita adalah diri sendiri iya. untuk mengendalikan. Jadi kita pilih yang ini toh. Jadi gimana kita kalau maaf kata nih, kalau ada keluarga kita atau kemungkinan besar nanti suatu saat nanti kita bakalan kena, jangan kita beranggapan COVID ini bahwa ini menghancurkan salah satu, ini akan menghancurkan kehidupan kita. Kita punya pengharapan sama Tuhan. Terus kita ya artinya kita udah dibentuk, kita masa depan kita ada di sama Dia, ya kita percayakan. Artinya boleh apa penyakit yang lain masuk dalam tubuh kita, tapi kita dibilang itu kita bukan pendeta atau hamba Tuhan yang luar biasa untuk apa gitu kan. Tapi kita punya pengharapan, mulai dari kecil pun dia dibilang kayak gitu, harus punya iman, punya pengharapan gitu kan. Ya kita harus bergantung sama Tuhan kita. Kita harus bergantung sama itu. Kita nggak boleh bergantung sama entah medis entah manusia atau tetangga atau keluarga, enggak. Itu hanya media. Iya, media. Yang satu-satunya memang harus tertuju sama Dia. Aku percaya kok istilahnya orang yang kena ini nggak semua maaf kata ya meninggal. Enggak, banyak yang sembuh kok. Jadi itulah nilainya itu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan orang yang dengar lagu ini, artinya ya Tuhan juga bantu himmahnya, idenya supaya ini bisa nanti lagu ini tersampaikan buat orang-orang yang mendengar gitu kan. Yang lagi isoman atau yang lagi banyak beban hidupnya ngadepin pandemi ini. Gak usah takut gitu. Kan. Itu dia tuh. Berarti intinya tetap berpengharapan. Iya, berpengharapan gitu. Ini kayak kita lagi wawancara rohani ya jadinya. Tapi rohani dingin. Karena yang punya akun ini lagi buat lagu baru sih. Tapi aku setuju, karena apapun yang kita lakukan sekarang kembali lagi ke yang atas kan. Misalnya kita lagi usaha move on nih dari keadaan misalnya. Aku karena bukan punya usaha mungkin nggak tahu seberapa berat bagi yang punya usaha mutar otak gitu. Mutar otak di tengah pandemi ini gitu. Pasti masing-masing orang pada punya masalah sendiri. Cuman kalau apapun yang kita lakuin, kalau kita nggak berserah sama yang di atas, sama aja ya nggak sih? Betul. Terus ini toh kan di masa pandemi ini kan, artinya di sinilah masa-masa orang memilih. Contohnya kan dulu kan adanya penyakit yang kita dengar kayak kanker, kayak penyakit yang lain yang mematikan. Kenapa pas kayak gini kita pengharapan kita hilang? Pada waktu ada penyakit yang lalu, yang sebelumnya kita bisa kok bagaimana bahwa kita bakal sembuh gitu kan. Terus kalau masalah pandemi ini tuh bukan hanya
tubuh kita aja yang sakit, jiwa kita pun Mental, sakit. iya. Karena gimana? Kita dipres baik di tempat pekerjaan kita atau lingkungan kita dipres secara apa? Fisik juga apa dia bilang itu? Fisik dan mental? Iya, fisik dan mental juga dipres gitu kan. Iya. Artinya kalau kita mengandalkan apa pikiran kita, bahkan mengandalkan diri kita sendiri, bisa kita stres. Iya. Bisa kita stres. Benar. Terus kalau terlalu memikirin banyak hal, makanya aku ini mau diajak ke sini juga. Tadi nggak mikir serius diajak bincang-bincang kayak gini, karena udah terlalu lama di kamar terus. Walaupun di kamar pun aku pasti punya kegiatan, nonton lah, beresin baju juga dibilang sebuah kegiatan loh. Terus baca buku misalnya. Cuman ternyata mata kita perlu sesuatu yang baru ya, yang hijau gitu. Di kamar nggak ada yang hijau, baju warna hijau pun nggak ngaruh gitu. Makanya aku mau kesini. Cuman aku tanya, nggak banyak orang kan, nggak ngajak-ngajak teman yang lain kan, gitu-gitu. Terserah mau orang-orang mau bilang parno, tapi kembali lagi ke diri sendiri. Karena bagi aku kesehatan aku yang berharga itu sama aku sendiri, keluargaku berharga sama aku sendiri. Jadi kalau misalnya nanti aku gagal, karena bisa aku pastiin aku jadi orang yang sangat frustasi kalau sempat aku kena dan menularkan ke orang lain gitu. Jadi memang ngadepin pandemi nih nggak ada habisnya kayaknya. Ke arah mental, ke arah usaha, ke arah pekerjaan. Ada yang kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Apapun yang kamu hadapin hari ini, atau semangat gitu. Oke, kembali lagi sama itu Nom. Tadi dia nanya aku kan. Tadi itu bilang pandemi ini nggak berpengaruh sama itu. Apa sih yang bikin itu nggak berpengaruh? Karena ada nggak berpengaruh ke arah pekerjaan. Kayak puji Tuhan aja pekerjaan aku masih jalan. Kan ada orang yang dihentikan, dirumahkan gitu. Jadi kalau dari segi profesi masih tetap jalan tuh radio kita gitu. Apa pengaruh dari Pak Luhut? Waduh, bawa-bawa. Ada juga pengaruh Bapak kita. Malah tapi kalau dibawa-bawa ke pekerjaan nih ya. Kan jadi bingung kan. Siapa tahu nanti Palu nanti nonton, oh itu si Nono. Aku takut. Sosok Pak Luhut Panjaitan. Aku takut dijadiin thumbnail nih. Apa sih yang itu pedomanin dari Pak Luhut? Sebelum aku masuk ke radio ini, aku udah fans ya sama sosok Pak Luhut tuh. Apalagi sesudah masuk, makin fans gitu. Bayangin, udah seumur segitu 70-an ke atas. Kayaknya 0,5% dari pikiran kita yang ngomong atau bahkan yang lagi nonton nih. Aku yakin nggak ada 0,5% dari pikirannya Pak Luhut. Gitu. Dia sangat mikirin ke depan. Kalau aku ya personally, jadi kalau ada yang nggak suka, mohon maaf gitu. Mohon maaf. Jadi skip bilang. Ya, aku hanya menjawab pertanyaan ya. Iya, takut loh gitu. Kenapa banyak orang yang mengeluh? Nah, oke lah, di masa pandemi ini banyak mengeluh. Tapi jangan cuma hanya mengeluh, cari solusi. Iya. Semua kan dipaksa di sini. Aturannya kita di zona nyaman kita dipaksa untuk keluar supaya mikir gitu kan. Kenapa sampai hal itu bisa terjadi? Apa karena orang itu memang nggak sampai ke situ pikirannya atau gimana? Atau benar-benar hanya untuk mengharapkan bantuan dari pemerintah, atau bagaimana pendapat itu? Coba komen di bawah, gimana pendapat kalian? Iya, tuh teman-teman. Apa yang teman-teman alami ya kan? Iya. Solusi dari itulah dulu. Ya itu kan pendapat kita. Iya. Lebih ke mana nih garis lurusnya? Supaya istilah orang bisa jangan cuma hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah, tapi kita juga istilahnya give up lah untuk ini untuk demi kehidupan kita gitu. Iya. Itu kembali lagi sih, karena pekerjaanku masih aman. Kayak ngasih solusi. Iya. Kalau aku lebih ke arah ini sih, ke mental aja. Iya. Aku ngerasain gimana pandemi ini merubah mental banyak orang gitu kan. Benar. Karena untuk jumpa saudara kandung aja kita udah sesusah itu sekarang. Tapi kalau ngomongin bergerak dari zona nyaman, kurang paham sih aku ya, takut salah ngomong juga. Ya paling kalau misalnya yang buka usaha, ya mulai dari online-nya gitu-gitu kan. Hanya sebatas itu yang aku tahu. Tapi kalau soal mental ya kayak aku lah, ternyata tahan aku tuh di kamar aja berbulan-bulan gitu kan. Cuman kembali lagi ke diri kita, kayak yang dibilang Ito tadi, musuh kita yang terbesar itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita terlalu bosan uring-uringan di kamar, yuk carilah
carilah kesibukan yang bisa buat kita senang. Nonton kayaknya hanya di pandemi ini di mana nonton dan terlalu banyak nonton itu bisa jadi positif. Paling enggak kita nggak keluyuran dan mengakibatkan klaster baru tentang COVID-19. Benar. Kayaknya hanya pandemi. Nanti pandemi ini selesai, terlalu banyak nonton bakalan jadi hal negatif. Negatif untuk mata, negatif untuk diri, gitu kan. Benar. Itu dia karena mental kita sekarang ke diri kita. Kalau orang lain yang kita buat jadi tanggung jawab, misalnya hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah, sampai kapan? Pemerintah juga ini lagi memutar banyak hal, gimana biar tetap bisa membantu masyarakat, gitu kan? Ya kan ada bantuan dari pemerintah udah sangat banyak kan? Sangat banyak. Ya sekarang diri kita nih, udah apa yang kita lakuin untuk diri kita untuk tetap senang, biar tetap sehat, biar gak jadi klaster baru. Ya mudah-mudahan kita terjauh lah dari COVID-19 dan berhikmat ya, sama nafas yang masih kita rasain. Iya. Terus yang terakhir tuh masalah mental kan. Yang kayak bilang itu bisa sih kasih masukan buat teman-teman yang nonton ini, karena banyak di kejadian akhir-akhir ini di lingkungan kita di Toba ini banyak saling menghakimi, karena memang itu pandemi ini sangat bisa banyak merusak jiwa mental atau bagaimana. Nilai nilai dan moral supaya teman-teman yang nonton ini, contohnya kalau ada nanti teman-teman kita yang maaf kata nih yang kena atau bahkan kita, supaya nggak langsung menjudge atau gimana, supaya kan kita juga perlu dukungan gitu. Jangan sampai kejadian yang lalu-lalu yang ada di kita nilai moralnya yang kemarin itu yang positif di gitu. Pakai bambu itu nggak ada yang kebenar kan? Itu di pihak mana tuh? Aku sih di pihak yang COVID-19 tapi udah meninggal ya. Iya, sebenarnya juga aku pun nggak membela siapa-siapa ya gitu kan. Artinya kita bukan di ranah itu untuk menilai itu. Iya memang. Cuma supaya itu bakal tidak terjadi, ya kita kasihlah nilai-nilai moral buat. Iya banyak pelajaran ya. Ada yang positif COVID dihakimi, gitu. Didiskriminasi gitu kan. Menurut aku inilah peran kita sebagai anak muda. Iya benar. Kayaknya edukasi bisa jadi orang tua kita misalnya, keluarga kita tidak teredukasi tentang COVID-19, gitu kan? Ya anak muda yang harus nyadarkan. Yang jadi pertanyaannya, semua anak muda udah teredukasi nggak menghadapi COVID-19? Belum tuh. Kembali lagi ke diri kita kan. Kayak mama aku salut. Kalau aku pribadi, salut, dia sangat update dengan informasi COVID-19. Update-nya bukan karena terlalu parno, tapi dia tahu, udah segini ya yang positif, udah segini ya yang sembuh gitu. Ternyata yang sembuh itu banyak. Jadi ada negatif dan positif yang dia tahu, dia ambil hikmatnya gitu. Benar. Bahkan kalau misalnya mama aku baru pulang dari mana nih ya, itu dia langsung mandi, ganti baju. Makanya itu berlaku juga buat aku misalnya. Kalau misalnya baru datang dari rumah, tinggal disuruh lurus ke kamar mandi. Langsung mandi, beberes, rendamkan langsung tuh baju gitu kan. Itu anak muda, karena kita itu anak muda. Aku udah tua aja. Dari kita misalnya mak kayak gini loh, kalau misalnya kita tahu orang tua kita kurang update atau kurang tahu tentang COVID-19 ini, atau biar jangan terlalu parno, kita yang bilang kan. Iya benar-benar. Karena kadang ada diskriminasi itu karena kurang teredukasi kan. Padahal aku aja untuk teman aku yang COVID-19 aku anterin makanan kok. Gitu. Yang penting jaga jarak. Terus jangan sampai keenakan ngomong. Betul. Kita anterin makanan gitu. Jadi jangan sampai nganggep COVID-19 ini udah 2 meter aja. Benar. Wah, kayak mana nih? 5 menit lagi aku mati nih. Gak gitu kan caranya. Pokoknya sebagai anak muda kita harus banyak baca. Tapi kalau misalnya membaca tentang COVID-19 terlalu mental juga sih, serba salah sebenarnya. Kita terlalu update tentang COVID, ujungnya takut. Benar. Ya kita yang membentengi sebatas mana kita bisa baca, sebatas mana yang kita nggak perlu baca. Iya benar. Jadi itu teman-teman, yang terakhir kami cuma hanya bisa menghimbau ya, kalau kita keluar tolonglah pakai masker. Terus kalaupun ada untuk jumpa sama teman-teman ya waktunya dipersingkat aja. Kalau boleh ya di rumah aja nongkrongnya kan tuh. Di rumah aja. Terus karena banyak yang harus kita jaga, orang tua kita, orang-orang sekitar kita gitu kan. Terus jangan kita karena masih muda merasa kebal gitu kan. Bukannya nggak bisa kita kena, tetap bisa kena. Cuman itulah kita membawa lah saling menjaga. Bukannya berarti kita untuk untuk berhenti berkegiatan di luar, bukan. Cuman ya artinya tetap menjaga prokes. Tetap aktif tapi patuh prokes.
yang kedua masalah apa ya, masalah mental yang kita bicarakan tadi. Tolonglah kalau ada saudara kita atau tetangga kita atau yang lain yang artinya yang kena COVID ini, jangan kita menghindar atau gimana. Jangan mengintimidasi juga. Kita kasih empati, walaupun kita nggak bisa memberikan sesuatu buat orang itu, mendoakan atau menyemangati orang itu udah sangat membantu. Karena mental itu loh, kita harus bisa membuat orang itu bangkit lagi gitu ya kan? Bangkit lagi. Jangan dijudge gitu. Mungkin dia pernah lah salah, tapi mudah-mudahan kalau misalnya dia waktu saat terkena COVID tuh kena pelajaran, gitu. Jadi belajar gitu. Terus kita semangatin apa yang bisa kita kasih gitu kan. Aku salfok sama anak anjing. Jadi gitu teman-teman ya. Aku bersyukur sih punya waktu sama itu bisa ngobrol-ngobrol karena sudah terlalu lama gak jumpa sama itu ini. Udah lama ya tuh ya. Udah lama. 1 bulan lebih. Kayaknya lebih. Berapa karena bulan ya? Terakhir kita bikin konten di sini ya yang nyanyi-nyanyi di sini juga ya. Di sini juga. 3 bulan lalu. Cuman itulah. Semua punya kebaikan masing-masing. Ada waktunya yang pas atau bagaimana. Ya kita percaya bahwasanya perjumpaan kita ini juga ya punya pelajaran buat kita masing-masing itu. Ya kita bukan menggurui sih. Dari pengalaman pribadi. Ya gimana biar tetap berhikmat kita ngadepin si pandemi ini yang mudah-mudahan cepat berlalu gitu. Yang intinya jangan terlalu percaya hoax lah. Banyak hoax kan di mana-mana kan. Gitu. Artinya bijak lah ya kan bijak. Itu ya. Iya, bijak. Intinya bijak untuk apapun itu. Terus tahu aja lah dari diri kita sendiri tuh apa yang positif buat kita gitu. Benar. Jadi ada apa yang disampaikan untuk teman-teman yang apa tuh? Jadi guys, tetap masih semangat. Jangan putus asa bilang. Intinya semangat. Kayak aku ini juga lagi cari udara segar ini, makanya mau ketemu. Nanti kayaknya mau cari spot untuk duduk sendiri. Untuk meluangkan yang kemumetan itu ya? Iya, mumet. Jadi mau itu hanya sekedar lihat pantai, tapi nanti harus kupastikan aku tidak ada di sekeliling orang-orang gitu kan. Duduk atau sekedar baca doang. Yang penting tetap aku kembali sama diriku dengan pikiranku udah tenang gitu, baru nanti balik ke kamar lagi, ke rumah, ke kos. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih Toh buat waktunya. Makasih Toh Panca. Dan kali nanti kami diundang lagi ke Del ya. Jadi bawa pekerjaan mulu nih. Sebut-sebut nama. Oke, baik teman-teman. Sampai jumpa lagi di bincang-bincang selanjutnya. Jangan lupa bahagia ya.